Selamat pagi anak-anak sekalian, kembali lagi bersama kami Guru IPA SMP Trisakti 1 yang kece. Bersama saya Bapak Jeffrey Eliader Sitorus, saya Ibu Elia Gambura, saya Ibu Roland Sinaga. Pada video kali ini kita akan membahas materi klasifikasi makhluk hidup yang meliputi definisi klasifikasi makhluk hidup, tujuan klasifikasi makhluk hidup, dan dasar klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup adalah pengelompokan. Jadi tujuan dari klasifikasi makhluk hidup adalah mengelompokkan makhluk hidup. Tujuan dari klasifikasi makhluk hidup adalah untuk mempermudah dalam pengenalan, dan yang menjadi dasarnya adalah berdasarkan persamaan dan perbedaan. Sebagai contoh, antara kucing dengan harimau. Pasti kalau ditanya lebih banyak mana antara persamaan dengan perbedaan, sudah pasti jawabannya lebih banyak persamaan. Dibandingkan dengan kucing dengan anjing, persamaan atau perbedaan, mungkin kita akan menjawab lebih banyak perbedaan. Manfaat dari klasifikasi adalah yang pertama itu untuk mempermudah mengelompokkan makhluk hidup yang beraneka ragam. Yang kedua, mengenal jenis-jenis dari makhluk hidup itu sendiri. Bapak akan menjelaskan jenis-jenis pengklasifikasian makhluk hidup. Secara garis besar, makhluk hidup dapat diklasifikasikan menjadi yang pertama secara alami, yang kedua klasifikasi secara buatan, dan yang ketiga klasifikasi secara filogeni. Yang pertama, pengklasifikasian makhluk hidup secara alami. Apa itu pengklasifikasian makhluk hidup secara alami? Pengklasifikasian makhluk hidup secara alami yaitu pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri morfologi ataupun ciri-ciri fisik yang dapat kita amati. Misal pada hewan, nah kita bisa mengelompokkan hewan berdasarkan jumlah kakinya. Contoh misalnya ayam, unggas, bebek, dan entok bisa kita masukkan dalam satu kelompok, yaitu kelompok hewan berkaki dua. Yang kedua, sistem klasifikasi buatan. Nah, kenapa buatan? Ini berdasarkan kegunaannya. Nah, dilihat dari ciri-ciri makhluk hidup tersebut. Sistem klasifikasi buatan, ya, ini dikemukakan oleh Carolus Linnaeus yang dikenal dengan binomial nomenklatur, yang artinya terdiri dari dua kata saja, ya. Kata pertama itu menunjukkan genus, kata kedua menunjukkan spesies, ya. Dan aturan penulisannya ada juga, ya. Yang pertama, huruf kapital di awal kalimat. Nah, yang kedua, huruf kecil di kalimat kedua. Yang perlu diingat, jika ditulis tegak lurus, maka kata pertama dengan kata kedua harus digarisbawahi secara terpisah. Sistem klasifikasi yang ketiga adalah sistem klasifikasi berdasarkan filogenik. Sistem klasifikasi ini mengacu pada teori evolusi yang dikemukakan oleh Charles Darwin. Nah, demikianlah video pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa tonton kembali video pembelajaran selanjutnya. Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar membantu kami Bapak Ibu Guru menjadi lebih semangat untuk membuat video pembelajaran selanjutnya.